Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini kita bangun dalam keadaan yang sangat baik, sangat sehat. Mari saya ajak untuk berdoa bersama-sama. Allah Bapa Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan seperti-Mu. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Pagi hari ini kami sambut hadirat-Mu di rumah kami ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Shalom, Tuhan turun di setiap rumah-rumah. Diberkati setiap kami semua pagi hari ini Tuhan dengan kekuatan yang baru. Diberkati semua jaringan internet, diberkati semua device yang dipakai. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Berkat Allah terus mengalir bagi setiap kami. Perlindungan Tuhan ada bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Apa kabar saudara? Dahsyat ya. Tuhan Yesus senantiasa dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Ulangan 30 ayat yang ke-14. Kita belajar mengenai kuasa perkataan yang dapat mengubah hidup kita. Sebenarnya yang bisa mengubah hidup kita itu adalah bagaimana cara kita memperkatakan. Memperkatakan firman, berkata-kata, nah itu penting sekali. Makanya pagi hari ini kita lihat ya, saudara, di kitab Ulangan 30 ayat yang ke-14, belajar senantiasa memperkatakan firman. Sama-sama, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, perhatikan, firman ini sangat dekat kepadamu. Itulah pentingnya saudara. Ini firman. Apa toh firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah perkataannya Tuhan. Berarti suara Tuhan itu dekat banget sama kita. Dekat di sini artinya begini. Jarak. Ini bicara tentang jarak. Hubungan. Jarak yang melekat. Hubungan yang mengikat. Makanya ada suara Tuhan. Dekat di sini juga bicara tentang relationship, ya. Kalau tadi itu bicara tentang jarak, yang kedua bicara tentang relationship. Nggak jauh, saudara. Mengikatkan diri kepada sang pemilik perkataan itu. Itulah kenapa saya selalu bilang, doa, pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan, 3 hal ini harus dilakukan setiap hari. Amin. Setiap hari. Nggak bolong-bolong. Sekalipun ini masa Imlek kan, ya. Jangan tidak saat teduh, hanya gara-gara sibuk. Nah, melatih diri ya saudara. Jangan karena kalau kita sibuk begitu, kalau kita di rumah ada keluarga, terus nggak saat teduh, itu salah loh. Justru di masa-masa apa saja, mari belajar untuk tetap konsisten, ya. Harus tetap konsisten. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu. Di mana, saudara? Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kenapa saya selalu bilang bahwa kalau baca firman Tuhan, engkau harus memperkatakan. Saya sudah berkali-kali memberitahukan kalau saat teduh, engkau hanya mendengar saja itu firman, itu jauh banget. Saya bilang itu hanya 1 atau 2% masuk di telingamu. Setelah itu gone, hilang, gitu aja. Tetapi waktu engkau memperkatakan firman Tuhan, ada kekuatan baru. Ada damai sejahtera. Ada namanya kesembuhan. Ada namanya kekuatan. Nah, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Makanya penting sekali, saudara. Waktu kita declare, firman Tuhan ini senjata perang, saudara. Firman Tuhan ini senjata perang. Oleh sebab itu perlu diperkatakan. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa, saudara? Disimpan? Atau dibaca doang? Di sini dibilangnya apa? Kalau di Alkitab saya untuk dilakukan. Ya, kalau di Alkitab saya dilakukan. Yo nggak bisa Bu Kety. Saya KDRT Bu, masa saya nggak cerai? Nah, tadi malam saudara,
ada salah satu kerabat dari ini gitu ya, bilangnya begini, saya memutuskan untuk cerai. Loh, kenapa kok bercerai? Kami tadi habis berdoa dengan seorang hamba Tuhan gitu ya. Dan hamba Tuhan ini menyebutkan bahwa dia dapat dari Tuhan, saya harus bercerai. Nah, hati-hati saudara. Hati-hati. Hamba Tuhan itu manusia biasa, bisa salah. Kalau kitanya sendiri nggak punya relationship dengan Tuhan, kitanya nggak ada jam doa dengan Tuhan, bisa salah saudara apa yang kau dengar. Bisa salah. Justru KDRT, justru waktu pasanganmu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, lu itu areamu untuk berdoa. Kalau kok malah ditinggalin ini ya toh? Justru itu tugas kita untuk memenangkan jiwa itu. Ini kita lagi ngomongin jiwa, bukan suami atau istri yang melakukan dosa, bukan itu. Kita nggak boleh nuding dosa orang. Yang justru kita lakukan itu adalah apa? Menyelamatkan itu jiwa. Lah kalau misalkan hamba Tuhan mengatakan bahwa lu KDRT ya berarti cerai. Kalau ada yang berselingkuh, berzina, ya boleh. Karena ada tokoh di Indonesia ini yang melakukan itu. Nah, kacau lah. Sesat kan? Miliki pengajaran itu berdua dengan Tuhan. Kalau saat teduh korporat begini, bagus. Tapi tetap, Anda dan saya harus punya waktu berdua dengan Tuhan setiap hari. Jadi nggak bikin keputusan ngawur, saudara. Firman Tuhan itu untuk dilakukanin loh. Yang ngomong itu bukan Kathy, yang ngomong firman. Jadi firman Tuhan itu ada di mulut kita, waktu kita memperkatakan itu firman Tuhan, itu jadi senjata perang. Waktu firman Tuhan itu ada di hati kita, artinya kita sepakat. Sepakat terhadap apa kata Tuhan, disimpan di dalam hati, jadi nanti waktu terjadi sesuatu hal, iblis mengintimidasi kita, iblis menyerang hidup kita, lah kita punya senjatanya. Makanya taruh di dalam hati. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tanamkan di hati. Kalau mulai overthinking, kalau udah mulai gelisah, mulai tidak bisa tidur, ingat firman Tuhan itu. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu artinya terus-menerus, tidak berhenti. Sukacita nggak nunggu momen. Sukacita itu adalah senjata perang. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersukacita. Nah itu senjata perang. Itu harus ditaruh di dalam hati. Itu harus kita lakukan. Jadi kalau sudah mulai sedih hati, sudah mulai nggak berkekuatan, mulai overthinking, nggak bisa tidur, senjatanya adalah sukacita. Nah itu artinya melakukan. Melakukan ini firman. Firman Tuhan itu sudah ada di mulut kita, tersimpan di hati kita, itu jadi senjata perang. Kalau terjadi itu lagi, lakukan. Lo ngono loh saudara. Itulah kenapa firman Tuhan jangan kau dengar sambil lalu. Jadi firman itu dekat. Di situ dekat, garis bawahi dekat. Dekat itu artinya ada satu permintaan kita untuk apa? Memperkatakan, dibaca tiap hari. Karena ini adalah kompas kehidupan. Karena ini adalah tuntunan. Kemarin saya itu sebenarnya agak berbeda ya saudara. Kalau saya melayani di media sosial yang ini gitu ya, misalkan di Instagram sama yang di TikTok. Ya kalau yang di TikTok ini banyak sekali jemaat Tuhan yang kurang dewasa gitu ya. Semua isi DM-an saya itu tuh minta didoakan, minta didoakan, minta didoakan. Padahal pengajarannya sudah ada tuh di VT-VT-nya. Itu kan pertanda bebal tuh. Di VT-VT udah dijelasin caranya, kalau insomnia cara sembuhnya begini. Kalau caranya ini begini, masih aja tanya. Doakan saya, Bu, saya ada utang, doakan. Loh, sudah dijelaskan caranya bagaimana. Masih aja. Nah, tipe-tipe yang seperti ini artinya di dalam mulutmu nggak ada firman. Di dalam hatimu nggak ada firman. Karena semuanya, waduh itu tuh benar-benar DM-nya banyak banget. Saya sampai malas baca. Karena benar-benar kualitas kekristenannya, sorry tuh saya masih jauh dari kata standar.
Wah, apa-apa minta didoain, apa-apa minta didoain. Lo itu lo diviti. Kenapa selalu ada pengajaran supaya kita itu belajar. Iki lo firman Tuhan wis ono. Firman Tuhan yang ada di mulut kita dan di hati kita. Untuk apa? Dilakukan. Itulah kenapa Anda dan saya mesti rajin baca Alkitab. Saya nggak ngerti, Bu. Saya tuh kalau baca Alkitab. Semua orang, saudara, mau hamba Tuhan paling terkenal di dunia pun, dari awal baca firman Tuhan pasti nggak ngerti. Semua orang Kristen baca firman Tuhan pasti di awal nggak ngerti. Itulah pentingnya hubungan kita dengan Roh Kudus. Supaya kita itu dapat satu pengurapan, waktu membaca itu, jangan sambil-sambil, saudara. Waktu kita baca firman Tuhan, Roh Kudus engkau mau bicara apa? Hambamu nggak ngerti, Tuhan. Zaman sekarang itu banyak yang namanya Google. Ya, dicari referensi. Ini artinya apa? Anda boleh tanya ke hamba Tuhan, Pak, Bu Pendeta, ini artinya apa? Tadi pagi saya dapat ini. Belajar, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah kompas kehidupan. Itu adalah firman Allah. Itu tuntunan loh. Firman Tuhan itu tuntunan. Kita harus ke kanan atau ke kiri. Kita harus maju atau harus kita berhenti. Loh, itu firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ini yang terjadi setiap hari. Ada namanya pilihan, ya. Ada yang namanya kejadian, kehidupan, keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kalaupun nih saudara, orang hidup itu kan nggak harus lurus terus toh. Terkadang kita mengalami sesuatu hal yang terjal. Kadang kita di gunung, kadang kita di lembah. Kadang kita harus di sungai, kadang kita harus berada di tanah yang tidak rata. Kita nggak bisa pilih kehidupan kita seperti apa. Kejadian seperti apa. Tapi kita bisa memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau berjalan sendiri. Nah, firman Tuhan ini katakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Waktu kita baca firman Tuhan tiap hari itu, kalaupun nih, hari ini kau menghadapkan satu kegagalan, engkau mengingat, oh iya ya, aku harus nyembah Tuhan. Oh iya, aku harus memuji Tuhan. Oh iya, aku harus memuliakan Tuhan. Loh gitu loh. Setiap firman ada di mulut, setiap firman ada di hati. Engkau menjadi pribadi yang kuat. Meskipun hari ini engkau gagal, meskipun jualan kuemu kurang laku, meskipun kau dikata-katain orang, engkau tetap kuat, engkau tetap teguh. Nih. Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Kita diperhadapkan pada situasi apa saja, kita ready, saudara. Kita siap. Enggak terus ini gimana Bu Keti? Saya udah kepepet, saya udah buntu jalannya. Kalau sampai buntu berarti enggak ada firman di hatimu, enggak ada firman di dalam mulutmu. Enggak boleh debat, udah kayak gini. Iya betul, Anda memang berdoa. Tapi sekali lagi, konten doamu pasti tentang apa? Mujizat, pertolongan, mujizat, pertolongan. Udah pasti seranganmu, iblis nggak usah membabi buta. Iblis menyerang, engkau nggak tahu. Karena konten doamu hanya mujizat, pertolongan. Mujizat, pertolongan itu terus. Digempur sama iblis, engkau langsung ambruk. Itulah pentingnya memperkatakan firman. Firman itu senjata perang, saudara. Buntu Bu, saya udah nggak tahu. Semakin buntu, ini loh, firman Tuhan katakan apa? Dekat kepadamu. Perkataan Tuhan dekat sekali kepadamu. Buka firman Tuhan lagi. Cari kata, makanya kalau saat teduh itu tulis, saudara tulis. Banyak jemaat itu tuh malas banget. Malas banget. Kalau nonton film bisa lama, ngobrol sama temannya bisa lama. Tapi untuk mencatat firman Tuhan, malas sekali. Maunya instan, doakan saya, karena engkau malas. Catat, saudara. Supaya nanti, waktu iblis menyerangmu, engkau ingat catatanmu sendiri itu. Oh iya ya, aku pernah nyatat ini. Buka lagi. Habis itu perkatakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Hari ini aku gagal, Tuhan. Berarti perkara kegagalan ini, aku tanggung itu di dalam Engkau, Tuhan. Aku mendapat kekuatan baru daripadamu. Haleluya. Loh gitu loh.
Nyatet, makanya nyatet. Firman Tuhan, kalau sudah tahu, kita dengerin khotbah hari Minggu. Ya, hamba Tuhannya ngomong apa? Catat, foto, perkatakan. Orang nyatat, orang moto aja, itu paling tidak, ya, mungkin nggak 100% dipahami, tapi nggak masalah. Lebih baik yang dicatat itu dari jemaat itu tangannya ini gitu. Kayak nggak ada gairah. Besok catat ya. Kalau ada pengajaran, Anda belajar firman Tuhan dari hamba Tuhan mana saja, catat. Itu namanya pemuritan. Itu namanya pembelajaran. Kamu tulis di situ. Kita diperhadapkan kehidupan dan keberuntungan. Mau pilih apa? Kalaupun hari ini ada kematian dan kecelakaan, kematian di sini artinya begini. Kalau misalkan nih, mentok apa yang kau lakukan udah mentok, jalanmu buntu, engkau bisa tenang dulu, lalu engkau nyembah Tuhan. Yang gak berdoa seperti apa, engkau cuma nyembah Tuhan. Kemarin saya sudah kasih contoh. Waktu saya pelayanan ke Jawa, saya naik kereta, sakit sekali saya punya perut. Kalau saya nggak punya senjata perang, saya akan berhenti pelayanan dan saya akan ke dokter menyembuhkan saya punya sakit perut. Lah, saya nggak mendengarkan suara Tuhan. Bahwa sakit perutnya itu adalah upaya iblis untuk apa? Menghentikan saya tidak punya pelayanan. Nah, kan harus tahu tujuan utamanya. Makanya nyatet. Apa senjata perang yang saya lakukan waktu di kereta? Nyembah Tuhan. Kenapa kok saya nyembah Tuhan? Karena saya tahu senjata saya pada waktu itu adalah nyembah. Dalam kesakitan, dalam ketidakberdayaan, rasanya udah perutnya udah luar biasa melintirnya. Wah, itu bisa-bisa saya pingsan. Tapi saya bisa nyembah Tuhan. Semakin saya nyembah, kuat. Semakin saya nyembah, kuat. Gitu loh. Artinya apa? Waktu nyembah itu benteng musuh diterobos. Jangan mau kalah sama intimidasi iblis, saudara. Jangan dikit-dikit langsung ngeluh. Aduh, kok kayak gini ya? Kok susah ya hidupnya? Iblisnya tertawa loh, saudara. Kalau udah kayak gitu, iblisnya tertawa. Ya elah, muridnya Tuhan Yesus kayak gini kualitasnya. Baru dapat hantaman dikit aja, aduh aku udah gak kuat. Iblisnya tepuk tangan. Ya elah, kualitasnya muridnya Bu Kathy yang ikut live saat aduh kualitasnya kayak gini. Baru dapat masalah sedikit aja, aduh kok jalan keluar gak ada. Aduh kok ini kayak begini. Ya elah, iblisnya tertawa, saudara. Udah ikut saat teduh live tiap Senin sampai Jumat. Loh kok kualitasnya kayak begini. Artinya gak mau belajar toh. Iblisnya tertawa. Engkau dipepet habis. Tapi waktu engkau bergerak maju, waktu engkau menerobos setiap benteng musuh, lawanmu iblis itu, iblisnya jadi gini, ini orang kok luar biasa banget ya, doanya kok kenceng ya. Pertanda di hatimu ada firman, pertanda di mulutmu ada firman. Gampang lihatnya saya sebagai seorang hamba Tuhan itu. Termasuk saya sendiri menguji diri saya sendiri. Kalau sayanya sendiri sudah mulai melo, udah mulai di titik rendah gitu ya. Saya juga manusia biasa, saudara. Kalau saya sudah mulai, aduh kok gini, gitu. Saya langsung ingat, oh iya. Saya langsung ingat. Saya biasanya kalau udah kayak begitu, saudara, kalau sudah di titik kelelahan, saya buka firman Tuhan. Atau kalau enggak, saya buka YouTube. Khotbahnya siapa gitu ya, saya dengerin lagi, saya catat, saya itu punya catatan banyak, saudara. Buku saya sudah mau habis. Banyak sekali catatan yang saya punya. Saya tulis rapi gitu. Saya cari begini, pakai bahasa Inggrisnya apa, bahasa Ibraninya apa, artinya apa, kata perkatanya apa. Loh, itu kata kunci. Catat makanya. Jangan punya alasan saya ini ibu rumah tangga, Bu. Bukan soal ibu rumah tangga. Semua profesi apapun, selama engkau punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, engkau akan melakukannya. Karena pada hari ini, ayat 16. Karena pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu,
dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup nih loh. Firman Tuhan itu isinya ini. Isinya apa tau firman Tuhan itu? Mengasihi Tuhan itu firman Tuhan yang pertama. Itu prioritas. Mengasihi Tuhan itu prioritas. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita melakukan firman-Nya. Kalau anak kita mengasihi orang tua, berarti anak itu melakukan apa yang kita perintahkan. Kalau anak kita membangkang apa yang kita perkatakan, berarti dia nggak tahu mengasihi. Berarti dia nggak taat. Mesti diapain? Jawer toh, diselentik toh, dikasih tahu toh. Nah, sama. Kalau kita udah mulai nggak taat sama Tuhan, kita dijewer sama Tuhan. Lewat apa? Proses. Kita dijewer lewat apa? Tiba-tiba jualanmu nggak laku. Tiba-tiba engkau difitnah, tiba-tiba engkau di ini. Nah, engkau dijewer karena apa? Kurang taat. Doamu kurang. Nyembahmu kurang dalam. Doamu kurang kuat. Baca firmanmu kurang. Nah, jangan nunggu dijewer sama Tuhan dulu, saudara. Baru engkau bergerak. Ya, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah. Ini prioritas. Kalau kita mengaku diri kita mengasihi Tuhan, berarti setiap pagi kita harus cari Tuhan loh. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dan mamon. Mamon kita berupa apa? Kesibukan, pekerjaan, pelayanan, film yang kau tonton, HP itu termasuk mamon. Kau cari apa kalau pagi-pagi? Sepanjang hari 24 jam itu, apa yang kau lakukan? 10%-nya ada nggak buat Tuhan? Paling kan nggak ada tuh. 1%-nya aja udah buru-buru. Nah, di sini perintah yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lah bagaimana caranya tahu bahwa kita itu mengikuti jalannya Tuhan? Ini loh firman. Kadang nggak ngerti Bu, dari perjanjian lama. Aduh Bu, nggak ngerti. Nek nggak ngerti ki yo sinau. Kalau nggak tahu itu yo belajar. Mengapa banyak orang kalau baca firman Tuhan ngantuk? Mengapa kalau orang baca firman Tuhan itu ngantuk, nggak ngerti? Itu serangan loh saudara. Serangan yang ada di dalam dirimu, ojo nyala ke iblis. Serangan yang ada di dalam hatimu. Roh kemalasan, rebellion, memberontak. Itu ada padamu. Atau kalau engkau baca firman Tuhan tidak ngerti, berarti ada roh jahat di dalam dirimu. Seperti kapan hari yang saya saksikan pada saudara. Seorang anak Tuhan dari agama seberang, ya, terima Tuhan Yesus. Tiap kali baca firman Tuhan, berasa kayak di lehernya itu kayak ada yang bergerak dalam dirinya. Kemudian dia hubungin saya, dan ternyata memang benar saudara, ada spirit naga di dalam tubuhnya. Karena dulunya di agama yang sebelumnya itu, anak ini waktu kecil diserahkan sama bapaknya. Nah, itu pengecualian. Artinya dia harus pelepasan. Nah, puji Tuhannya sudah diangkat. Udah, anak itu sudah melayani Tuhan. Udah baca firman Tuhannya udah lancar banget, bagus malah justru. Nah, kayak gitu. Punyai rasa haus dan lapar akan Tuhan untuk baca firman Tuhan. Ojo ngantuk. Justru kalau ngantuk, baca. Saat teduh itu jangan di atas kasur, saudara. Kasur itu tuh membawa spirit ngantuk. Dikatakan apa? Ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan. Jadi ada perintah, ada ketetapan, ada peraturan ini loh di sini nih. Ada ketetapan, peraturan dan perintah. Jadi supaya nggak usah nanya lagi, Bu. Kalau saya sudah bercerai, boleh nikah lagi atau enggak? Kelihatan banget Anda nggak ngerti firman. Bu, kalau sudah kayak begini, saya boleh nikah lagi atau enggak? Kadang saya itu heran sama orang-orang. Kenapa Anda itu nanya sama hamba Tuhan begitu? Pura-pura. Engkau ini hanya pura-pura butuh pembelaan. Anda nggak ngerti firman kayak begitu. Supaya engkau hidup dan bertambah nilai tuh. Supaya engkau hidup. Ini firman Tuhan itu. Supaya kita hidup.
Makanya apa yang mengubahkan hidup kita? Ini loh firman. Firman yang kita perkatakan dan ayat yang pertama tadi tuh untuk dilakukan. Nih, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Jadi waktu pikiranmu mengatakan bahwa kok hidupku nggak diberkati Tuhan ya, kok aku ini nggak bahagia ya, berarti engkau belum baca firman. Ayo buka Alkitabnya. Pergilah, ambil Alkitab, baca lagi. Supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati. Diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Artinya begini, saudara. Kalaupun tahun ini, tahun 2026, Anda diizinkan untuk merasakan satu kehidupan yang kurang baik misalkan. Karena tahun 2026 memang agak susah. Secara perekonomian banyak yang susah. Tetapi meskipun keadaannya nggak baik, firman Tuhan udah katakan begini, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk. Yang artinya sekalipun tahun 2026 banyak sekali kehidupan-kehidupan yang susah, engkau hidup bertambah banyak, engkau diberkati Tuhan. Kalau apa? Ini ayat yang pertama tadi lakuin. Mengasihi Tuhan, melakukan ketetapan, peraturan, dan perintah. Ini mengubahkan hidup loh. Ini mengubahkan hidup. Apa buktinya? Dari kehidupan saya pribadi. Waktu kehidupan keluarga kami dulu hancur gitu ya, perusahaan bapak ibu saya mengalami hancur. Tapi begitu melekat pada firman, kami mengadakan mesbah doa bersama-sama. Kami doa, saya bersama-sama dengan kakak-kakak saya gitu ya. Kami berdoa. Saya masih ingat betul waktu itu saya masih SD. Diajakin doa bareng sama papi saya. Diajakin doa bareng sama mami saya. Doa. Kita berdoa. Loh itu loh. Berdoa, baca firman Tuhan, itu mengubahkan hidup. Saya belajar ada mesbah doa itu waktu kecil loh, saudara. Waktu SD loh. Melihat bagaimana saya punya orang tua mengajarkan doa, bangun pagi-pagi. Di keluarga kami nggak ada, saudara, bangun siang. Kalau bangun siang, wah bapak saya udah bisa marah itu. Bapak saya itu bangunnya pagi, semua kamar anaknya bakalan dibuka. Maksimal jam 6 pagi itu pintu udah dibuka. Setengah 6 pagi pintu udah dibuka. Ayo bangun. Nggak ada tidur-tiduran. Tapi itu mengajarkan kepada kami semua. Makanya kita tuh morning person, saudara. Ya. Jadi, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan apapun musimnya. Engkau mau dipojokkan orang kayak apapun. Engkau mau diinjak orang kayak apapun. Engkau mau diperlakukan keadaannya seperti apapun. Engkau tetap berpegang teguh. Karena apa? Peganganmu adalah firman. Ayat 14 tadi dikatakan apa? Firman itu dekat di mulutmu. Firman itu dekat di hatimu. Amin. Ya, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Manusia itu nggak mungkin akan kuat terus. Pasti ada masa-masa di mana kita apa, saudara? Ya, kita ada di titik kelemahan. Saya sudah pernah saksikan. Ya, awal 2025, saya benar-benar merasa sangat roboh sekali. Aduh, nggak berkekuatan dan lain sebagainya itu. Pasti ada masanya di situ. Apa yang harus dilakukan? Naik ke menara doa, pujian penyembahan. Nggak minta apa-apa, cuma nyembah Tuhan. Jadi kayak mobil yang diisi bensin gitu loh ya. Mobil nggak ada bensin juga nggak bisa jalan toh. Nah, sama. Kita juga begitu. Saya pun juga begitu, saudara. Nyembah Tuhan. Saya juga tahu tahun 2025, waduh berat. Tahun 2026 berat banget. Tadi malam saya waktu perjalanan pulang dari pelayanan, saudara. Saya waktu di mobil gitu ya, saya pikir gini, Tuhan berat banget saya punya hidup. Saya bicara sebagai manusia biasa. Saya juga nggak mungkin kuat terus. Saya sambil nangis gitu ya, Tuhan berat banget. Hamba-Mu nggak kuat Tuhan. Tuhan berat banget. Nggak apa-apa, ngomong sama Tuhan. Tapi itu artinya melekat.
Kita nggak mengeluh, tapi kita bilang sama Tuhan, Sang Empunya punya kehidupan Tuhan. Hambamu nggak kuat. Tolong hambamu ya Tuhan. Tolong hambamu ya Tuhan. Nah itu artinya melekatkan diri. Mengikatkan diri tadi itu loh. Ini, firman itu dekat kepadamu, ya ini tuh di mulutmu dan di hatimu. Di mulut kita ada apa? Ada Tuhan Yesus. Di hati kita ada Tuhan Yesus. Waktu engkau berbeban berat, katakan Tuhan, tolong hambamu Tuhan. Nah gitu loh. Kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita ngomongnya sama Tuhan. Tuhan, aku udah kuat. Tuhan, rasa-rasanya aku pengen berhenti. Tuhan tahu betul keadaan kita seperti apa. Tuhan tahu betul engkau nggak kuat. Tuhan tahu betul engkau kehilangan arah. Tuhan tahu betul. Makanya datanglah kepada Tuhan, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Waktu ngomong sama Tuhan, waktu engkau nyembah Tuhan, ada kelegaan. Itu maksudnya. Firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Apa yang diubah? Yang tadinya suka mengeluh, tiba-tiba Tuhan, kuatkan aku. Yang biasanya berhenti berdoa, tiba-tiba suka nyembah Tuhan. Yang tadinya nggak ngerti firman, tiba-tiba kalau ada beban berat, dia baca firman Tuhan, diperkatakan terus-menerus. Loh gitu loh. Itu artinya mengubahkan. Selama itu ditaruh di dalam mulut dan di dalam hati, hidupmu pasti berubah. Ya. Lakukan, saudara. Lakukan. Jadi mulai besok, kalau lagi saat teduh begini, ditulis. Amin. Ayat yang terakhir. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Lah, jangan tunggu binasa, saudara. Ya, jangan tunggu binasa. Pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah. Kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, jangan tunggu binasa baru engkau memulai. Banyak orang tuh suka klaim, kayak bayar premi, boy. Udah doa, Bu. Mujizat ya terjadi. Doa juga baru dimulai aja kok ya. Sombong banget sih. Doa juga baru dimulai. Nggak usah sombong. Belum apa-apa. Doamu kontennya cuma pertolongan, mujizat, pertolongan, mujizat. Yo, makanya tadi saya bilang toh, kalau doa kontenmu isinya cuma doa dan mujizat, pertolongan dan mujizat, tetap engkau akan ambruk terus, kalah. Kalau konten doamu kayak gitu, rubah. Makanya firman Tuhan ini dikatakan dekat di mulut kita, itu mengubah hidup kita. Makanya doa itu jangan mujizat pertolongan. Udahlah, kalah engkau, kalah. Karena engkau harus menguatkan fondasimu. Fondasi itu adalah firman. Waktu engkau melakukan firman Tuhan, engkau menguatkan fondasimu. Waktu engkau pujian penyembahan, engkau merasakan hadirat Tuhan. Engkau merasakan kekuatannya Tuhan. Disitulah fondasimu makin kuat. Makin kuat. Digempur iblis kayak apapun, engkau tetap kuat. Keadaan perekonomianmu hancur kayak apapun, engkau tetap kuat. Mau keadaan apa sajalah, sudah. Hadapi, saudara. Engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Oke, praktek. Murid yang ada di sini, praktek. Kita murid, kita prajurit. Jangan pernah mundur. Apapun yang iblis lakukan dalam hidup kita, hadapi. Ya. Oke. Oh ya, kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa mujizat itu ada di mulut kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami tegakkan kepala kami hadapi lawan kami Tuhan. Lawan ketakutan, lawan kekhawatiran, lawan ketidakberdayaan, lawan kemalasan, lawan kesombongan, lawan keangkuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan,
Setiap benih firman yang kami dengar, yang kami perkatakan, kami taruh di hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau menang dalam menghadapi apapun. Keluarga kami rindu keluarga kami dipulihkan. Kami rindu perekonomian kami dipulihkan. Kami rindu sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat mujizat. Kami merindu melihat mujizat. Saudara, saya melihat di sini, Engkau adalah penjual kue. Hari-hari ini penjualanmu turun drastis. Pagi hari ini, taruh firman Tuhan di dalam mulutmu. Tuhan akan menaruh perkataan firman di hatimu. Perkatakan dengan penuh kuat. Waktu engkau bikin kue, perkatakan dengan penuh kuat. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberikan hatimu, hati yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu engkau penjual kue. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk orang penjual kue ini ya Tuhan. Yang hari-hari omsetnya menurun. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan baru. Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa ilahi turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan katakan, tidak usah takut. Omsetmu menurun. Tidak usah takut. Anda pengusaha atau seperti apapun. Sekalipun omsetnya menurun. Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baru. Angkat tanganmu saudara. Oh ya diberkati ya Tuhan. Mereka pengusaha Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Berkati pintu mujizat terbuka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tegakkan kepalamu. Kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada benih ilahi tertanam atas setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam nama Tuhan Yesus. Kuat dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ada yang engkau gelisah sekali hatimu. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Tuhan kasih kekuatan baru di hatimu. Doamu tidak pernah sia-sia, Tuhan bilang. Janganlah gelisah hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu engkau yang gelisah hati. Tuhan menaruh roh sukacita di hatimu. Jangan takut. Ada pembelaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atasmu. Jangan takut, kata Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk wanita ini. Yang dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kegelisahan hati. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan roh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada Anda yang sedang berpuasa hari ini. Tuhan hendak mempersiapkan Anda menjadi pasukan yang kuat. Tuhan memberkati puasamu. Tapi puasa itu untuk mempersiapkan engkau menjadi seorang prajurit yang kuat. Terimalah kuasa kekuatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan Allah yang dahsyat. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati usaha bisnis usahamu. Diberkati keluargamu. Diberkati anak-anakmu. Bahkan diberkatilah engkau yang mengalami sakit penyakit. Terjadi kesembuhan. Terjadi pemulihan. Terjadi kebangkitan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Luar biasa dahsyat. Ya, saudara. Sampai ketemu besok pagi, saudara. On fire di dalam Tuhan. Ya. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom.